Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang buka halaman 130. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dengarkan Ibu menjelaskan. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang ada yang mau bertanya? Hai kalian berdua, dari tadi Ibu jelasin bercanda aja. Sekarang bisa jawab gak apa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, nggak bisa kan? Sekarang ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain: 1. Bernafas, 2. Membutuhkan nutrisi, 3. Bergerak, 4. Bereaksi terhadap rangsang atau instabilitas, 5. Tumbuh dan berkembang. Nah, bagus, beri tepuk tangan. Sekian penjelasan dari Ibu. Mulai besok kita belajar di lab IPA ya. Emang di lab IPA kita ngapain, Bu? Itu masih rahasia ya. Oh gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ibu bilang kemarin, kita akan belajar di lab IPA. Kita kedatangan tamu dari Universitas Indonesia. Silakan perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Profesor Sharon. Dan perkenalkan, saya Profesor Alvino. Kalian ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Ibu pamit keluar. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu mikroskop? Belum. Nah, juga di belakang saya ini adalah mikroskop. Mikroskop terbagi menjadi dua, dan ini adalah mikroskop monokuler. Fungsi mikroskop ini adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Selain fungsi mikroskop yang umum tersebut, fungsi mikroskop juga dibagi sesuai dengan bagian-bagiannya. Terdapat 3 struktur bagian dari mikroskop, yaitu kepala, lengan, dan alas atau dasar. Sekarang kita akan melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan mikroskop. Kalian bisa membagi menjadi 2 kelompok ya. Silakan kelompok pertama maju. Sekarang kita akan mencoba meneliti daun yang ada di mikroskop. Menelitinya perwakilan 1 ya. Habis meneliti, kalian silakan membuat laporan hasil dari meneliti tadi ya. Silakan duduk kembali ya. Ya, Bu. Meneliti daun yang ada di mikroskop ini. Perwakilan satu kelompok ini. Oke, sekarang kalian harus membuat laporan dari kelompok kalian masing-masing. Silakan duduk kembali. Pembelajaran dari kami, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sama-sama. Kami izin undur diri. Selamat pagi semua. Terima kasih. Gimana pelajarannya anak-anak? Seru.
tanya nggak sama teman kita yang pintar itu? Kalian tahu nggak sih penyakit perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Tahu, penyakit terkait sel hewan, lisosom memiliki beberapa fungsi yang dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Mencerna zat-zat makanan. Pada kategori ini, lisosom bekerja menghancurkan zat-zat makanan asing yang masuk atau berada di dalam sitoplasma. 2. Autofagi, yaitu penguraian atau degradasi terhadap bagian sel yang sudah tidak berfungsi. 3. Autolisis, yaitu penghancuran sel sendiri. Gangguan yang terjadi pada lisosom biasanya disebut dengan gangguan penyimpanan lisosom. LSD adalah penyakit genetik yang dapat mengurai suatu atau lebih enzim hidrolase pada lisosom. Sel tumbuhan. 1. Kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi yang diperlukan oleh sel tumbuhan dapat menghambat pertumbuhannya. Nutrisi penting untuk sintesis zat-zat penting yang diperlukan untuk pembelahan sel, ekspansi sel, dan sintesis komponen seluler. 2. Cacat dalam sistem perakaran akar, jadi bagian tubuh yang paling penting dan bertanggung jawab untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. 3. Infeksi penyakit. Penyakit tumbuhan seperti infeksi jamur, bakteri, atau virus dapat menghambat pertumbuhan sel tumbuhan. Organisme patogen ini dapat merusak sel tumbuhan secara langsung atau menghasilkan toksin yang merusak sel. Oh, gitu. Gitu. Ya udah, terima kasih ya. Ya, Kita balik istirahat yuk. Yuk. Aku nih. Kemarin kan kita udah kalian IPA. Kalian tahu gak sih genetik sel itu apa? Gak tahu. Kita cari di YouTube kali ya. Genetik adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang cara sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui mekanisme pewarisan genetik. Sel hewan dan sel tumbuhan itu apa ya? Gak tahu deh. Kalau nggak kita cari di YouTube lagi, mau nggak? Maksud sel hewan adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dalam inti sel dan dikelilingi membran inti bernama nukleus. Sedangkan yang dimaksud sel tumbuhan adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dalam inti sel dan dikelilingi membran inti bernama nukleus. Oh, jadi gitu ya genetik sel sama sel hewan dan tumbuhan. Kalau kayak gitu, kalian udah pada paham kan? Ya. Yuk kita pulang, udah waktunya jam pulang sekolah nih. Ayo, aku yuk. Udah. Dik, tahu nggak perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Nggak tahu, emang kayak gimana? Kalau sel hewan sama sel tumbuhan berantem, kekuatan mana ya? Ada sel tumbuhan sih. Apaan sih? Kamu tau gak sih, kata kita berdua, aku tahu yang paling kuat soalnya aku punya membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum, lisosom, badan Golgi, sentriol, sentrosom, mitokondria, sentrosom, dan flagella atau silia. Kamu punya apa? Kalau aku punya dinding sel, membran sel, inti sel kromosom, sitoplasma,
plastida, vakuola, ribosom, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Kamu kenapa merasa paling kuat dan merasa paling hebat? Iyalah, karena aku mempunyai sentriol dan lisosom. Aku lisosom. Aku berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Selain itu, lisosom juga merupakan tempat penghasil dan penyimpan enzim pencernaan. Bentukku juga bisa berubah-ubah. Dan vakuolaku kecil. Pasti kamu gak punya itu kan? Dan kita bentuknya berbeda-beda. Aku emang gak punya itu, tapi aku punya dinding sel dan kloroplas. Aku dinding sel. Dinding sel yang berfungsi melindungi sel, memberikan bentuk pada sel, menjaga tekanan tergor sebagai hormon sel, tempat penyimpanan karbohidrat, dan tempat keluar masuknya zat protein dan molekul kecil lain. Aku kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Bentukku juga tetap dan gak berubah-berubah. Vakuolaku juga besar, gak kecil. Tapi aku lebih kuat daripada kamu mau bertarung. Aduh, tuh kan kamu ngeyel. Aku punya dinding sel untuk melindungiku. Kamu gak punya kan? Ya udah deh, kamu paling kuat. Aku mau minta maaf ya karena selama ini sudah bersombong diri menjadi lebih kuat. Maafin aku ya. Iya, gak apa-apa. Kamu nggak mau aku? Boleh. Ayo.